Kalau kita lihat dari sini, ketua RT dan RW itu bahkan juga diselidiki oleh Bawaslu, diduga ketidaknetralan. Ini sangat lucu sekali. Tetapi kepala negara sendiri yang tidak netral itu bahkan disebutkan Bawaslu bukan pelanggaran. Nah, dari investigasi Bawaslu akhirnya terungkap ya, yaitu video pada saat yang lalu kita lihat Pak Prabowo tidak hanya mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Tak Yassin itu ternyata di rumah Pak Jokowi. Pada waktu lalu memang netizen-netizen itu menduga-duga ya, karena kebetulan Pak Prabowo itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Nah, apakah di kesempatan itulah, yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di-endorse tidaknya oleh Pak Prabowo Subianto di kediaman Pak Jokowi. Nah, akhirnya saat ini juga sudah terang benderang ya, dan bahkan Bawaslu video dukungan Prabowo ke Ahmad Lutfi dibuat di rumah Jokowi. Dan putusan Bawaslu menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Dan menurut saya tidak mengejutkan sekali ya, Bawaslu putuskan Prabowo kampanye Gus Yassin bukan pelanggaran. Nah, tetapi yang cukup unik lagi, kalau kita lihat dari sini, ketua RT dan RW itu bahkan juga diselidiki oleh Bawaslu di Jakarta Tengah, diduga ketidaknetralan. Ini sangat lucu sekali. RT RW itu disuruh untuk netral, tetapi kepala negara sendiri yang tidak netral itu bahkan disebutkan Bawaslu bukan pelanggaran, padahal juga jelas-jelas mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Belum lagi Gibran pada saat lalu ya, itu bukan hari Minggu dan bukan hari Sabtu loh, itu bahkan menginstruksikan ya setidaknya untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kira-kira seperti apa Bawaslu? Nah, pasti juga yang diselidiki pastinya berkutat di RT dan RW. Ini sangat lucu sekali. Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Tengah menyelidiki dugaan ketidaknetralan sejumlah ketua RT dan RW di salah satu wilayah Jakarta Utara. Nah, apakah ketidaknetralan dari ketua RT RW itu untuk mendukung pasangan calon yang tidak didukung oleh Kim Plus? Apakah demikian? Kalau misalkan ketua RT dan RW mendukung Kim Plus, tindakan Bawaslu kemungkinan tidak sampai menyelidiki seperti ini. Apakah demikian Bawaslu? Ini sangat lucu sekali, sangat wow sekali lah Bawaslu Indonesia ya, seharusnya tidak tebang pilih ya seharusnya. Nah, bahkan dikomentari oleh Arsipaja, hasil investigasi Bawaslu tentang video dukungan Prabowo ke Lutfi Yassin dibuat di rumah Jokowi bukan merupakan pelanggaran. Ya. Memang semua masyarakat sudah pesimis ya, Bawaslu akan menindak. Nggak mungkin lah menindak seorang presiden kok ditindak. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Gua jadi ragu hasil pemilu kemarin beneran apa enggak anjir. Ini aja kita ditipu-tipu. Semua perintah Mulyono sekelas presiden pun kayak ya, Bawaslu itu paham aturan gak sih? Meong. Emang mau berharap apa dari lembaga yang udah kena bajak penguasa? Salah satu badan yang gak ada guna dan harus dibubarkan. Meong, kocak. Iya, kadang-kadang saya juga sangat heran sekali ya, buat apa ada Bawaslu ya? Padahal Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tetapi ketika melihat pelanggaran di depan mata, bahkan tidak berkutik ya Bawaslu. Tetapi kalau RT RW misalkan yang diduga melakukan ketidaknetralan itu bahkan mau diselidiki dan lain sebagainya. Entah, Bawaslu itu sangat aneh sekali. Badan Pengawas Pemilu seharusnya tegas sehingga tidak merugikan pasangan calon yang lainnya. Bayangkan loh, menjadi kepala daerah, menjadi calon kepala daerah itu pasti mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali dan juga tidak sedikit. Seharusnya Bawaslu itu juga menjaga marwahnya lah, menjaga kenetralannya lah dari intervensi ya, dari kekuasaan setidaknya. Tetapi malah ya, Anda tahu sendirilah. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Bawaslu Jakarta Tengah menyelidiki dugaan ketidaknetralan sejumlah ketua RT dan RW. Dari Risik Divis, kalau selevel presiden kampanye aja nggak apa-apa, mosok RT nggak boleh, aneh. Kalau kita lihat pada saat lalu pada Pilpres ya, itu bahkan juga pegawai BUMN, sekelas menteri dan lain sebagainya itu juga sudah terang-terangan
jangan mendukung pasangan calon tertentu pada saat Pilpres. Masa sih sekelas RT RW malah diselidiki ketidaknetralan? Menurut saya ya nggak masalah. Seharusnya yang diselidiki itu ya tingkat atas dulu lah, dari kepalanya. Kalau kepalanya saja sudah tidak netral, otomatis lah akan diikuti di bawah-bawahannya. Tetapi kalau kepala negara mengikuti proses pemilihan umum dengan netral dan tidak ikut cawe-cawe, tidak dukung-mendukung, pasti jajaran di bawahnya pasti tidak akan maulah melakukan apa yang tidak didukung oleh atasannya. Kurang lebih seperti itu. Sudah ada contoh presidennya saja memihak sampai meminta rakyat untuk coblos pilihannya. Sakit Bawaslu, di mana keadilan? Mending lu diem ya Bawaslu sebelum gua jambak rambut lu. Kalau mendukung yang sekolah bukan pelanggaran, kalau mendukung yang beda baru pelanggaran. Itu kalau di Konoha. Kalau di sini mah Bawaslunya nggak mungkin begini kan? Kalau presiden boleh tidak netral, masa RT RW tidak boleh memihak salah satu paslon? Kalau pengaruh RT dan RW sebesar apa dibandingkan pengaruh presiden? Ujung-ujungnya samalah, memang Bawaslu tidak netral. Anak buah Mulyono, ketua RT RW, kades camat dan seterusnya sampai dengan presiden, itu kan semua pemerintah penyelenggara negara. Kenapa yang ini boleh, yang itu tidak boleh? Apakah Bawaslu juga sudah tidak netral dan lain sebagainya seperti itu? Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini memang sangat unik sekali sih. RT RW saja diselidiki, tetapi kalau sekelas presiden itu tidak pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Tengah menyelidiki dugaan ketidaknetralan sejumlah ketua RT dan RW di salah satu wilayah Jakarta Utara. Bawaslu Jakarta Utara sedang menelusuri perihal tersebut, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jakarta, Beni. Setidaknya 5 dari 7 RT dan RW di Kelurahan Sukapura, Cilincing diduga telah sepakat mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan para ketua RT berserta stempel resmi. Selain itu, seorang ketua RW juga dikabarkan menyatakan dukungan terhadap pasangan calon yang sama. Kami sudah mengimbau sebelumnya agar RT, RW, dan LMK bersikap netral serta tidak terlibat dalam politik praktis, kata Beni. Bawaslu Kota Jakarta Utara sebelumnya menyebut pelanggaran Pilkada Jakarta 2024 masih berkutat pada masalah netralitas aparatur sipil negara. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakut, Muhammad Sobirin, mengatakan masalah ini bahkan sudah sampai pada tingkat RT dan RW. Kita banyak masalah-masalah pelanggaran juga antara netralitas ASN sampai tingkat RT RW, ujar Sobirin. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada setidaknya pengerahan aparatur kepala desa ya, dan bahkan ada pertemuan lah, katanya sih silaturahmi dan lain sebagainya di Jawa Tengah. Dan bahkan pada saat lalu juga digerebek oleh Bawaslu ya, digerebek Bawaslu, dan bahkan akan mensanksi tegas Bawaslu terhadap oknum kepala desa yang melakukan dukungan ke salah satu paslon di Jawa Tengah. Tetapi tiba-tiba yang cukup unik, bahkan sekelas presiden turun gunung dan bahkan juga mengkampanyekan pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Dan putusan dari Bawaslu menurut saya juga ya sesuai prediksi netizen-netizen, yaitu Bawaslu putuskan Prabowo kampanye Lutfi Yassin bukan bentuk pelanggaran. Ya, seperti itulah. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.